Oke guys, penggunaan VAR ataupun VAR perlu pada saat ini di Asia Tenggara ini. Itu antara salah satu berita yang ada dalam video ini. Ayo kita simak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke guys, saya ingin mereaksi satu video ataupun berita yang ada pada hari ini ya. Ini terkait dengan beberapa berita yang ada, terutamanya sistem VAR itu perlu digunakan pada saat ini di Asia Tenggara ini untuk lebih membantu wasit dalam mengadili satu-satu perlawanan penting ya, terutamanya ketika kejohanan-kejohanan yang besar. Karena selalu pada ketika ini keputusan wasit itu dipertikai, malahan ada yang menyebabkan kemarahan kepada penyokong-penyokong pasukan timnas masing-masing. Jadi sistem VAR itu sangat perlu, dan juga ada berita-berita lain yang ada di video ini, terutamanya dari pemain Sadil Ramdhani perpanjang kontrak dengan Sabah FC dan juga lain-lain. Apapun, kita lihat dulu video ini guys sama-sama daripada channel Garuda Raya News ya. Kepada yang baru ketemu juga dengan channel ini, kalian support dengan menekan butang subscribe dan tekan butang loncengnya sekali. Like, share, dan komen juga. Judulnya ialah kejutan Timnas U20, ketambahan keturunan Jerman. Erick Thohir full dukung STY, Sadil stay Sabah. Ayo guys, tanpa berlama-lama kita semak video ini. Erick Thohir akui pembangunan training center cukup mendesak. Training center. Tak tahan dengan desakan penggemar Piala AFF 2024 bakal gunakan VAR. Ini guys, VAR tuh. Perubahan line up Timnas U20 jika Sinteyong panggil Brandon Sinema. Ini pemain baru lagi ya. Dituding halangi Marcelino Ferdinand ke Timnas Indonesia, pelatih Persebaya beri klarifikasi. Media Malaysia tegaskan Sadil Ramdhani perpanjang kontrak dengan Sabah FC. Sadil masih kekal di Sabah guys. Oke, Garuda Raya News. Jangan lupa Federasi Sepak Bola subscribe. ASEAN dikabarkan memiliki rencana untuk menggunakan teknologi VAR di Piala AFF 2024. Patit Supapong mengatakan VAR akan digunakan di babak semifinal dan juga final jika tidak bisa digunakan di semua pertandingan. Adapun rencana penggunaan VAR pada Piala AFF edisi berikutnya tidak lepas dari adanya desakan dari penggemar. Desakan tersebut muncul setelah sejumlah pertandingan di Piala AFF 2022 diwarnai oleh keputusan kontroversial wasit. Salah satunya pada pertandingan semifinal leg pertama antara Timnas Indonesia dan Timnas Vietnam. Wasit asal Oman Omar Al Yacoubi tidak memberikan hukuman kartu kepada bek Vietnam Doan Van Hau. Padahal Doan Van Hau terlihat jelas melakukan pelanggaran keras dengan tackle dua kaki kepada Dendi Sulistiawan. Itu Doan Van Hau tuh selalu main kasar tuh pemain Vietnam tuh. FIFA telah mengonfirmasi wacana untuk menaikkan level Piala AFF ke dalam agenda resmi internasional. Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden FIFA Gianni Infantino ketika menghadiri final Piala AFF 2022. Sementara pengamat sekaligus legenda sepak bola Malaysia B. Satya Nathan menyebut turnamen Piala AFF sulit untuk dimasukkan dalam kalender FIFA. Menurutnya, sulit jika harus menyesuaikan jadwal kompetisi ASEAN dengan benua lainnya. Kalau benar memasukkannya ke dalam kalender FIFA itu bagus, tetapi saya pikir itu sulit. Sekarang kalender sangat padat dengan kualifikasi Piala Asia, kualifikasi Olimpiade, dan juga sebagainya. Di mana FIFA ingin menempatkan turnamen ini? Tanya Satya Nathan. Satya Nathan menyarankan FIFA untuk lebih realistis dalam mengambil keputusan. Erick Thohir menilai jika Timnas Indonesia saat ini membutuhkan fasilitas latihan yang mumpuni. Erick Thohir akui training center cukup mendesak guys. Ini bagusnya dia ini memikirkan fasilitas. Sebelumnya, Sinteyong sudah mengungkapkan jika skuad Garuda membutuhkan training center. Bahkan permintaan pelatih asal Korea Selatan ini sudah disampaikan langsung ke Presiden Joko Widodo. Hal ini demi mempersiapkan tim yang lebih baik untuk turun ke turnamen. Kita itu tidak bisa bentuk timnas kemarin. Kita harus lihat apa yang dibutuhkan. Sinteyong pelatih yang bagus, tetapi memerlukan support lebih. Kita tidak punya fasilitas training center. Kita tidak punya fasilitas buat training. Kalau perlu dua yang udara panas dan udara tinggi. Supaya apa ketika mereka bertanding mereka sudah punya adaptasi. Ada yang panas dan tinggi, itu beda paru-parunya, ujar Erick Thohir.
Gitu baru Erick lah. Thohir memuji pelatih timnas Indonesia Sinteyong menjelang pemilihan ketua PSSI. Erick Thohir selalu belajar dan berkaca dari Jepang, yang dianggapnya berhasil dalam membangun ekosistem sepak bola, yang dibuktikan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022. Lalu tim kepelatihan Sinteyong perlu tidak dilengkapi oleh orang-orang yang mendukung dia? Jangan malah jadi politik di dalamnya, ujar Erick Thohir. Tidak mungkin Jepang bermain seperti di Piala Dunia 2022 kalau tidak bermain sejak level usia. Semua sistem sama kalau perlu sejak U13, terang Erick Thohir. Itu karakter yang harus dibentuk. Ini culture yang harus dibuat bersama-sama. Tidak mungkin timnas Indonesia berlatih seminggu lalu bermain. Memangnya kita kelas Eropa. Yang harus kita lakukan, timnas Indonesia harus punya strategi yang proper hingga memaksimalkan roadmap untuk kalender FIFA. Pembentukan tim juga. Mereka perlu bertanding, ungkapnya. Pengalaman Erick Thohir di dunia olahraga terutama sepak bola nasional dan internasional tidak perlu diragukan lagi. Erick Thohir sangat kenyang dengan sepak terjang. Di dunia si kulit bundar Indonesia, Erick Thohir pernah menjadi Direktur Keuangan Persija Jakarta pada 2022-2024, Wakil Komisaris Utama Persib Bandung 2011-2019, hingga pemegang saham Persis Solo sejak 2021. Sementara dalam sepak bola mancanegara, Erick Thohir adalah pemegang saham klub Major League Soccer Amerika Serikat DC United pada 2012-2018, owner sekaligus presiden Inter Milan pada 2013-2019, sampai pemilik saham klub kasta ketiga Liga Inggris Oxford United sejak 2022. Banyak juga dia pegang nih. Timnas Indonesia U20 berpeluang menambahkan satu lagi tenaga Eropa dengan kemunculan Brandon Syneman di Liga 1. Brandon Syneman baru saja mencatatkan debut untuk PSIS Semarang saat bersua Arema FC di pekan ke-19 Liga 1 2022-2023. Brandon pun terlihat cukup matang untuk berduel dengan Dedik Setiawan, Abel Camara, hingga Sergio Silva dalam situasi bola mati. Dengan performa seperti itu, mustahil Sinteyong melewatkannya untuk dipanggil ke timnas Indonesia U20. Dengan postur 186 cm, Brandon memiliki fisik menjulang yang selama ini menjadi nilai lebih di mata Sinteyong. Di timnas U20 Indonesia, ia dapat langsung masuk mengisi pos center back, yang belakangan diisi oleh Robby Darwis, pemain yang berposisi asli gelandang dari Persib. Dengan adanya Brandon, Muhammad Ferrari dan juga Justin Hubner dapat leluasa meninggalkan posisinya dalam fase serangan. Pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso angkat bicara usai dituding halangi Marcelino Ferdinand ke timnas Indonesia. Ucapan Aji Santoso yang menyatakan, mudah-mudahan Marcelino tidak terlalu cepat kembali ke timnas, langsung menjadi bola panas di sosial media. Banyak yang menganggap Aji Santoso melarang Marcelino bergabung dengan timnas U20 Indonesia dalam waktu dekat. Namun hal tersebut langsung dibantah keras oleh Aji Santoso. Semalam saya dikirimin teman saya konten video yang isinya menyesatkan, isinya sangat provokatif, yaitu saya melarang Marcel pergi ke timnas. Ini sama sekali tidak tepat. Juru taktik berusia 52 tahun itu mengecam orang yang memelintirkan pernyataan tersebut. Aji memastikan dirinya mendukung penuh Marcelino Ferdinand bermain untuk timnas U20 Indonesia. Jurnalis Inggris Ross Halls memberikan pendapatnya terkait Elkan Bagot bergabung dengan klub League One Cheltenham Town. Ini langkah yang bagus untuknya dan penandatanganan yang bagus untuk Cheltenham, kata Halls dari Gloucestershire Live. Dia adalah pemain besar dengan banyak atribut bagus. Dia bagus dalam penguasaan bola dan sangat bagus di udara, yang membuatnya menjadi ancaman dari bola mati dengan tinggi badannya yang jelas, kata Halls. Sementara itu, Elkan Bagot telah memainkan 29 pertandingan dengan 2.408 menit bermain di semua ajang yang diikuti Gillingham FC musim 2022-2023. Banyak menit permainan Elkan Bagot nih. Teka-teki seputar masa depan winger timnas Indonesia Sadil Ramdhani ini telah terjawab. Ia dikabarkan memperpanjang kontrak dengan Sabah FC. Pelatih Sabah FC Ong Kim Sui belum lama ini menegaskan jika Sadil Ramdhani menjadi salah satu pemain yang kontraknya diperpanjang. Selain memperpanjang kontrak pemain asing dari Korea Selatan Park Tae-soo, klub juga mengambil keputusan yang sama dengan Sadil Ramdhani, kata Ong Kim Sui kepada Flash Sukan. Pernyataan Ong Kim Sui tersebut semakin mempertegas bahwa Sadil Ramdhani memperpanjang kontraknya bersama Sabah FC. Meskipun begitu, belum diketahui secara pasti berapa lama durasi kontrak baru pemain berusia 24 tahun tersebut. Di saat Sadil Ramdhani hampir dipastikan bertahan di Sabah FC, Egy Maulana Fikri masih belum menemukan klub baru untuk musim depan. Egy sendiri mulai diumumkan dengan sejumlah klub. Salah satunya adalah klub Thailand Port FC. Sebelumnya Port FC melalui chairwoman mereka Noel Pamlamsam menyatakan tertarik memboyong satu pemain timnas Indonesia. Akan tetapi wanita yang akrab disapa Madam Pang itu tidak menyebut nama pemain yang dimaksudkan tersebut.
Selain Port FC, nama Egy Maulana Fikri juga mulai dikaitkan dengan sejumlah klub Liga 1. Menarik untuk ditunggu, kemanakah Egy Maulana Fikri akan berlabuh musim depan. Egy Maulana lagi belum tahu. Bakal calon Ketua Umum PSSI Lanyala Mahmud Mataliti bertekad memberantas mafia sepak bola jika terpilih. Selain itu, dia juga menginginkan industri sepak bola Indonesia bisa tumbuh mandiri dan juga berkembang. Saya memastikan industri sepak bola harus tumbuh mandiri dan juga fair. Tidak boleh ada kartel di sepak bola Indonesia yang milik rakyat ini. Oh, ini yang lawan Erick Thohir nih, Naila nih. Mungkin dia ini pun ada misi tertentu juga kan untuk perkembangan sepak bola. Tapi apapun yang pentingnya lawan secara sehat lah kan. Lanyala. Oleh sebab itu, Lanyala bertekad memberantas mafia sepak bola Indonesia dan ingin membawa Indonesia lebih berprestasi jika terpilih menjadi Ketua Umum PSSI pada Kongres luar biasa nanti. Ia menyebut mafia sepak bola merupakan penghalang kemajuan sepak bola. Nah itu guys. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga. Salam olahraga. Itu guys video dalam berita pada kali ini. Jadi antaranya Sadi Ramdhani masih tetap kekal di Sabah FC, memperpanjangkan kontraknya. Begitu juga dengan pemain Marcelino Ferdinand yang ke Belgia. Kemudian ada satu lagi pemain naturalisasi daripada Jerman akan masuk ke U20. Dan yang paling menariknya ialah pertembungan di antara Erick Thohir dan juga Naila. Tetapi dari segi saya punya pandangan dan pendapat tersendiri, saya lebih memilih kepada Erick Thohir karena mempunyai pengalaman dan hubungan yang baik dengan luar negeri guys, terutamanya dengan Presiden FIFA, juga hubungannya dengan klub-klub bola sepak yang besar di dunia, terutamanya Inter Milan. Itu dia boleh berkolaborasi ya, dari situ dia boleh membawa pemain-pemain ternama ataupun pemain-pemain lokal Indonesia ini boleh diperkembangkan bakat mereka itu ke luar negeri, di mana klub-klub yang dipegang oleh Erick Thohir itu. Nah, dia juga boleh memberi saran kepada mana-mana klub di Eropa untuk mengambil pemain-pemain yang ada di Timnas Indonesia juga. Jadi ini salah satu yang ada pada Erick Thohir, kebaikan yang ada padanya dan juga misinya dan juga hubungan luarnya dengan klub-klub sepak bola di luar, dengan Presiden FIFA dan juga hubungannya di dalam negara itu sendiri dengan ahli-ahli politik yang lain. Dan dia juga mungkin apabila dia ada jawatan di dalam politik, di dalam kementerian, mungkin dana-dana daripada kerajaan Indonesia ini boleh digunakan untuk perkembangan sepak bola. Disitulah fungsi Erick Thohir itu nanti. Dan yang paling pentingnya, dia ini seorang pencinta sepak bola yang begitu cintanya pada sepak bola sehingga banyak klub-klub dipegangnya itu mendapat kemajuan yang pencapaian yang baik lah. Nah begitu. Jadi apapun kita lihatlah perkembangannya nanti masa pemilihan, dan kita doakan yang terbaik untuk siapa-siapa pun yang akan memegang itu dapat menggunakan kuasa dan jawatan itu ke arah yang lebih baik dalam perkembangan sepak bola di Indonesia. Jadi guys, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum. Bye-bye.